Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang pembangunan berkelanjutan. Selamat menyaksikan! Pembangunan berkelanjutan dapat dipahami sebagai suatu konsep untuk mendapatkan kebutuhan generasi yang sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Itu adalah konsep dari pembangunan berkelanjutan secara umum. Dalam hukum Indonesia, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa terdapat kesamaan definisi dan telah tertuang dalam undang-undang bagaimana pembangunan keberlanjutan itu dijelaskan. Nah, kemudian adapun kedudukan pembangunan keberlanjutan ini secara jelas dicantumkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Di sini dijelaskan bahwa dalam pasal 3 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu bertujuan untuk pada butir I adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Nah, dari sini kita dapat melihat dari perspektif hukum Indonesia, pembangunan berkelanjutan itu adalah tujuan sesuatu yang ingin dicapai dan hal itu ingin dicapai sesuai dengan undang-undang. Ini adalah perspektif sesuai hukum Indonesia. Nah, untuk selanjutnya mengenai lebih dalam apa sih itu pembangunan berkelanjutan akan dijelaskan. Adapun dalam pembangunan berkelanjutan, seperti yang kita ketahui dalam Sustainable Development Goals, terdapat beberapa poin. Yang pertama, mengenai poin ke-6, yaitu air bersih dan sanitasi yang layak merupakan salah satu poin tujuan dalam pembangunan berkelanjutan pada sektor lingkungan yang memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semuanya, karena hal tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Adapun target SDG ini adalah pada tahun 2030, yang pertama akan mencapai akses terhadap air minum yang aman dan juga terjangkau secara universal dan merata bagi semua. Yang kedua, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang merata bagi semua, menghentikan praktik buang air besar secara sembarangan, memperhatikan kebutuhan perempuan dan masyarakat rentan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, meminimalkan penggunaan bahan kimia, mengurangi proporsi air limbah, dan meningkatkan daur ulang. Lalu ada meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan menjamin pasokan air untuk mengatasi kelangkaan air. Lalu ada menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu. Selanjutnya, melindungi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. Adapun urgensi dari poin ke-6 ini karena air bersih merupakan hal penting bagi setiap makhluk hidup, terutama bagi manusia. Oleh karena itu, harus dijamin ketersediaan dan pengelolaannya. Seperti yang kita ketahui juga bahwasannya air dapat menjadi wadah untuk membawa berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, diperlukan sanitasi yang layak. Sanitasi dalam hal ini merupakan upaya untuk mengurangi perilaku budaya hidup kotor atau keadaan kurang bersih. Sanitasi dalam hal ini juga harus disesuaikan dengan permasalahan lingkungan hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, pengaplikasiannya akan mengurangi polusi air dan juga meningkatkan kesehatan. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung SDG 6 ini. Yang pertama adalah menjadi sukarelawan dalam berbagai proyek yang mengenai SDG 6 sebagai bentuk dukungan. Yang kedua adalah mengangkat suara mengenai keterbatasan ketersediaan toilet yang ada di beberapa komunitas yang ada di dunia. Yang ketiga adalah mengangkat isu kesehatan, baik itu dari sosial media, dari komunitas kampus, ataupun tetangga-tetangga sekitar. Lalu selanjutnya adalah
bijak dalam penggunaan air. Lalu yang terakhir itu dapat ikut dalam proyek pembersihan sungai maupun laut. Selanjutnya yaitu mengenai pembangunan kelanjutan nomor 13, yaitu mengenai penanganan perubahan iklim. Penanganan perubahan iklim adalah hal yang harus kita lakukan untuk memerangi dan melawan mengenai perubahan iklim. Adapun 3 target yang harus kita capai untuk mewujudkan cita-cita dari pembangunan berkelanjutan ini, antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan ketahanan mengenai adaptasi perubahan iklim. Yang kedua yaitu melakukan tindakan dengan memasukkan adaptasi ke dalam strategi kebijakan dan perencanaan nasional. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran orang banyak mengenai dampak dari perubahan iklim. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi penanganan dari perubahan iklim. Banyak sekali penyebab dari perubahan iklim, salah satunya adalah polusi. Banyaknya limbah pabrik itu berbahaya bagi kesehatan dan merusak lingkungan. Apalagi sekarang itu banyaknya pengerusakan terhadap hutan yang mengakibatkan polusi yang disaring semakin sedikit karena lahan hijaunya semakin menipis. Maka dari itu, penanganan perubahan iklim mempunyai tujuan, yaitu adalah melakukan aksi memerangi perubahan iklim dan dampaknya, karena perubahan iklim merupakan tantangan global bagi semua orang. Selanjutnya adalah ekosistem laut. Ekosistem laut adalah komunitas biologis yang terdiri dari organisme hidup seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang berinteraksi satu sama lain di lingkungan fisiknya, yaitu laut. Ekosistem ini sendiri mencakup perairan asin seperti laut, samudra, terumbu karang, mangrove, estuari, dan dasar laut. Ekosistem ini merupakan ekosistem terbesar di bumi karena mencakup lebih dari 70% permukaan bumi dan memiliki peran penting untuk menjaga ekosistem global. Nah, selanjutnya, target dari ekosistem laut. Berdasarkan tujuan SDGs nomor 14, yaitu Life Below Water, target-targetnya adalah 1. Pelestarian aneka-keragaman hayati laut. 2. Pengelolaan perikanan berkelanjutan. Ketiga, mengurangi polusi laut. Yang keempat, mitigasi dan adaptasi terhadap iklim. 5. Peningkatan kawasan konservasi laut. 6. Peningkatan edukasi dan kesadaran publik. 7. Peningkatan ekonomi berkelanjutan atau bioekonomi. 8. Pemulihan ekonomi laut yang rusak. Target ini dirancang untuk menjaga ekosistem laut tetap sehat dan produktif, mendukung kebutuhan manusia, sekaligus melindungi planet bumi dari dampak lingkungan global yang lebih besar. Urgensi pelestarian ekosistem laut. Ekosistem laut mencakup 70% permukaan bumi dan juga menjadi sumber bagian vital bagi siklus karbon, perubahan iklim, polusi, dan juga penyedia makanan dan juga sumber mata pencaharian bagi banyak orang. Namun ancaman seperti overfishing, polusi, perubahan iklim, dan bencana alam ataupun perbuatan manusia yang dapat melakukan perbuatan terhadap kerusakan ekosistem laut dapat mempengaruhi keseimbangan global dan juga memengaruhi kehidupan manusia. Untuk itu, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan ekosistem laut adalah yang pertama adalah menjaga keanekaragaman hayati, seperti membuat kawasan konservasi laut dan menjaga habitat hutan mangrove, padang lamun, dan juga terumbu karang. Yang kedua, melakukan pengelolaan perikanan, yaitu dengan cara menghentikan overfishing dan mengurangi perilaku destruktif yang dapat merusak ekosistem laut. Yang ketiga adalah mengurangi polusi laut, seperti mengurangi limbah plastik dan juga melakukan pengolahan limbah yang baik. Kemudian yang keempat adalah melakukan perbaikan terhadap habitat ekosistem laut yang rusak, seperti merestorasi terumbu karang dan juga hutan mangrove yang rusak akibat bencana alam ataupun ulah manusia. Kemudian yang kelima adalah melalui dan kesadaran publik akan pentingnya ekosistem laut. Edukasi dan kesadaran ini berperan penting untuk menjaga ekosistem laut agar masyarakat tahu bagaimana cara melestarikannya. Dan juga pentingnya
organisasi lokal ataupun internasional untuk menjaga ekosistem laut ini. Yang ketujuh adalah pengembangan blue economy, seperti melakukan kegiatan ekonomi berbasis ekosistem laut. Upaya-upaya ini dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Ekosistem darat adalah ekosistem yang berada di suatu wilayah pulau yang terdiri atas flora, fauna, dan abiotik yang saling berinteraksi. Ekosistem darat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelembapan, keadaan tanah, iklim, curah hujan, dan sinar matahari. Setelah melihat berbagai macam ekosistem darat yang ada di sekitar kita, tahukah teman-teman bahwa ekosistem darat merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan karena merupakan tujuan ke-15 dari Sustainable Development atau SDGs yang dicanangkan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun tujuan dari SDGs ini adalah untuk melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Adapun tujuan lainnya adalah untuk melindungi hutan secara lestari, menghentikan pengurunan, memulihkan degradasi lahan, dan yang terakhir adalah untuk menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Menjaga ekosistem darat merupakan hal yang urgensi atau penting karena ekosistem darat tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi berbagai spesies flora dan fauna, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis global. Menjaga keberlanjutan ekosistem bukan hanya tugas para ilmuwan atau pemerintah, melainkan juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Apabila kita tidak menjaga ekosistem darat, akan timbul dampak yang terjadi dari kerusakan ekosistem, seperti bencana alam, diantaranya adalah perubahan iklim, banjir, longsor, dan lainnya. Beberapa hari terakhir, banyak terjadi bencana alam, seperti banjir di wilayah Medan dan longsor di Sibolangit. Hal ini menimbulkan banyak kerusakan dan bahkan merenggut korban jiwa. Jadi teman-teman, diperlukan upaya untuk menjaga ekosistem darat. Nah, upaya yang bisa kita lakukan, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melestarikan flora dan fauna yang hampir punah. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Dan yang keempat, melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, kemudian diperlukan juga pendidikan lingkungan. Nah, pendidikan lingkungan ini bisa dilakukan dengan seminar, penyuluhan, dan sosialisasi. Jadi diharapkan dengan adanya pendidikan lingkungan ini, masyarakat akan ikut berpartisipasi untuk menjaga ekosistem darat. Adapun saran yang dapat kami berikan mengenai pembangunan berkelanjutan ini adalah yang pertama, memberikan pendidikan sedini mungkin mengenai anti korupsi demi menunjang keefektifan pembangunan berkelanjutan. Lalu yang kedua adalah mengedukasi masyarakat mengenai sanitasi yang layak untuk kepentingan bersama. Lalu yang ketiga adalah penerapan regulasi mengenai sampah, terkhususnya sampah makanan dan juga minuman. Lalu yang terakhir adalah memperketat regulasi IPAL untuk pembuangan air limbah bagi perusahaan besar, kecil, dan menengah.